Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Pada hari terakhir perdagangan Januari 2021, indeks harga saham gabungan ditutup melemah, minus 1,96% dan turun ke level 5.862. Penurunan ini dipicu oleh turunnya saham-saham berkapitalisasi besar seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Astra International, dan Telkom Indonesia yang turun cukup dalam, mencapai sebesar minus 3 hingga minus 6%. Pergerakan IHSG hingga pada hari terakhir perdagangan Januari 2021 yang lalu menandakan penurunan berturut-turut selama seminggu, sejak hari Kamis 21 Januari 2021 kemarin dengan penurunan mencapai minus 8,6%. Volatilitas pasar global, terutama Amerika Serikat beberapa hari ini, turut memicu penurunan di indeks harga saham gabungan maupun bursa regional, di mana pada penutupan hari yang sama, indeks Nikkei Jepang turun minus 1,89%, Hang Seng Hong Kong turun minus 0,70%, Kospi Korea Selatan minus 3,03%, dan Thailand minus 0,63%. Lebih lanjut, kekhawatiran akan meningkatnya kasus positif COVID-19 harian di Indonesia di tengah kapasitas rumah sakit yang semakin minim juga turut mendukung penurunan beberapa hari ini. Tingkat infeksi di Indonesia kini naik ke 28% dari 13% pada bulan November 2020 kemarin. Ditambah lagi, tingkat keterisian ruang ICU dan isolasi menjadi semakin padat dengan kini berada pada level 84 hingga 86%. Kendati demikian, distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia terlihat masih sesuai dengan target pemerintah, dengan prioritas utama untuk 1,5 juta tenaga kesehatan, dan vaksinasi massal masih diusahakan agar dapat dilakukan sejak kuartal 2 2021. Selain itu, juga berkembang isu di pasar akan adanya penjualan dari sejumlah pengelola dana. Namun demikian, kami memperkirakan jika memang ada penjualan dari sejumlah pengelola dana, dampaknya tidaklah besar. Animo investor asing hingga saat ini masih tetap terlihat dengan masuknya arus dana sebanyak 11,8 triliun rupiah dari awal tahun hingga akhir Januari 2021. Kedepannya, kami melihat pasar saham tahun 2021 berpotensi menjadi investasi yang menarik, didukung oleh pemberian stimulus fiskal maupun moneter yang diharapkan dapat memperbaiki kembali kinerja perusahaan, didukung oleh keadaan ekonomi Indonesia yang masih konsisten menunjukkan pemulihan, dengan level PMI manufaktur yang telah kembali di atas threshold 50, cadangan devisa yang setara dengan 9 bulan impor, serta level inflasi dan rupiah yang cenderung stabil sejak awal tahun 2021 pada level 13.900 hingga 14.100. Selain itu, IMF juga menargetkan produk domestik bruto Indonesia untuk dapat tumbuh 4,8% pada tahun ini. Kendati demikian, kami melihat risiko volatilitas tetap ada, terutama dari perkembangan situasi COVID-19 dan persetujuan stimulus di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai menyikapi volatilitas yang tinggi pada pasar saham dalam beberapa waktu belakangan. Semoga bermanfaat dan salam investasi.